Selamat datang di channel kami. Kota Emas Eldorado adalah sebuah legenda yang berasal dari Amerika Selatan, terutama dari wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Kolombia. Legenda ini bermula dari cerita yang disampaikan oleh penduduk asli Amerika Selatan kepada penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang legenda Eldorado yang menceritakan tentang sebuah kota yang kaya akan emas dan harta karun lainnya, yang tersembunyi di dalam hutan-hutan yang tebal di Amerika Selatan. Cerita ini pertama kali mencuat pada masa kedatangan penjelajah Spanyol di Amerika Selatan pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Setelah Francisco Pizarro menaklukkan dan menjara kerajaan Inca pada tahun 1530-an, para petualang dan penakluk dari seluruh Eropa berbondong-bondong ke dunia baru, berharap menjadi bagian dari ekspedisi berikutnya. Orang-orang ini mengikuti rumor tentang emas di seluruh pedalaman Amerika Selatan yang belum dijelajahi. Banyak dari mereka tewas dalam upaya menjara kerajaan Amerika yang kaya. Mereka bahkan punya nama untuk kota mitos yang mereka cari. Ketika frasa Eldorado pertama kali digunakan, frasa tersebut mengacu pada seseorang, bukan kota yang sebenarnya. Eldorado diterjemahkan menjadi pria bersepu emas. Di dataran tinggi Kolombia saat ini, masyarakat Muisca memiliki tradisi di mana raja mereka akan menutupi dirinya dengan debu emas dan melompat ke danau Guatavita, dan dari sana ia akan keluar dalam keadaan bersih. Suku-suku tetangga mengetahui praktik tersebut dan memberitahu orang Spanyol, maka lahirlah mitos Eldorado. Orang-orang Muisca ditemukan pada tahun 1537 oleh Gonzalo Jiménez de Quesada. Mereka dengan cepat ditaklukkan dan kota-kota mereka dijarah. Orang Spanyol mengetahui legenda Eldorado dan mengeruk danau Guatavita. Mereka menemukan sejumlah emas, tetapi tidak terlalu banyak, dan para penakluk yang rakus menolak untuk percaya bahwa hasil pencarian yang mengecewakan itu mungkin adalah Eldorado yang asli. Oleh karena itu, mereka terus mencarinya namun sia-sia tanpa hasil selama beberapa dekade. Selama 2 abad berikutnya, ribuan orang menjelajahi Amerika Selatan untuk mencari Eldorado, atau kerajaan pribumi kaya lainnya seperti Inca. Saat ini kita tahu bahwa tidak ada lagi peradaban besar yang dapat ditemukan. Suku Inca, sejauh ini merupakan peradaban paling maju dan terkaya di Amerika Selatan. Para pencari Eldorado menemukan sejumlah emas di sana-sini, namun pencarian mereka untuk menemukan kota emas yang hilang telah menemui kegagalan sejak awal. Tempat di mana letak Eldorado yang sebenarnya terus berubah, karena ekspedisi demi ekspedisi gagal menemukannya. Pada awalnya, lokasinya seharusnya berada di utara, di suatu tempat di dataran tinggi Andes. Kemudian, setelah dijelajahi kawasan itu diyakini berada di kaki pegunungan Andes di sebelah timur. Beberapa ekspedisi gagal menemukannya di sana. Ketika penelusuran di Cekumen Orinoco dan dataran Venezuela gagal menemukannya, para penjelajah mengira lokasinya pasti berada di pegunungan Guyana. Bahkan muncul di Guyana pada peta yang dicetak di Eropa. Para penjelajah Eropa, terutama orang Spanyol, seperti Francisco Orellana, Gonzalo Pizarro, dan Pedro de Ursua, memimpin ekspedisi untuk mencari Eldorado. Mereka melakukan perjalanan jauh ke pedalaman Amerika Selatan, menaklukkan sungai-sungai yang mengalir menuju hutan-hutan Amazon yang lebat. Namun, tidak satupun dari ekspedisi tersebut berhasil menemukan kota legendaris tersebut. Cerita-cerita mengenai Eldorado mempengaruhi banyak penjelajah dan konkuistador Spanyol untuk mencari kekayaan di Amerika Selatan. Beberapa ekspedisi untuk mencari Eldorado menyebabkan penemuan tempat-tempat penting lainnya, seperti Sungai Amazon dan Danau Parime. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang mendukung keberadaan kota emas Eldorado, legenda ini masih menjadi daya tarik bagi banyak orang dan menjadi bahan inspirasi dalam seni, sastra, dan film. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah bahwa Raja Eldorado akan dilapisi dengan emas bubuk dan duduk di sebuah rakit yang dihiasi dengan permata saat upacara khusus. Beberapa cerita juga menggambarkan bahwa emas dan permata dilemparkan ke danau oleh para penduduk kota selama upacara, menyebabkan danau tersebut dipenuhi dengan harta karun. Mitos ini menciptakan gambaran sebuah kota yang penuh dengan kekayaan yang tak terbatas, mengundang para penjelajah Eropa untuk melakukan ekspedisi berbahaya dan mengorbankan banyak nyawa demi mencapai tujuan mereka. Berdasarkan catatan sejarah, kota emas Eldorado memang tidak pernah terbukti ada. Meskipun demikian, beberapa perjalanan arkeolog pada akhirnya menemukan fakta bahwa sosok Eldorado atau kepala suku memang pernah hidup dan menjalani kehidupan di dekat danau Guatavita. Segala macam tanah tempat tinggal Eldorado memang sudah ditemukan dalam sebuah ekspedisi. Namun, hal-hal yang di dalamnya tentang keberadaan harta karun yang berlimpah, apalagi kota berlapis emas, tidak pernah ditemukan.
Banyak yang percaya bahwa tumpukan emas berlimpah masih tertumpuk di dasar danau Guatavita. Sayangnya, pada tahun 1965, pemerintah Kolombia menobatkan danau tersebut sebagai cagar alam dan segala macam proyek, termasuk pemurasan danau sepenuhnya dilarang. Sampai hari ini, terlepas dari banyaknya bukti yang menyatakan bahwa kota emas El Dorado tidak pernah ada, masih banyak orang yang percaya bahwa di luar sana, kota tersebut ada dan tersembunyi, menunggu untuk diklaim oleh para penjelajah yang beruntung. Meskipun belum ada yang menemukan kota hilang yang legendaris, El Dorado telah meninggalkan jejaknya dalam budaya populer. Banyak lagu, buku, film, dan puisi, termasuk karya Edgar Allan Poe, telah diproduksi tentang kota yang hilang. Cadillac El Dorado adalah mobil populer, dijual selama hampir 50 tahun. Sejumlah resor dan hotel diberi nama menurut namanya. Mitos itu sendiri masih ada. Dalam film beranggaran tinggi tahun 2010, El Dorado, Temple of the Sun, seorang petualang menemukan peta yang akan membawanya ke kota hilang yang legendaris. Meskipun tidak ada bukti konkret mengenai keberadaan El Dorado, banyak yang percaya bahwa kota tersebut mungkin saja benar-benar ada, atau setidaknya berasal dari kisah-kisah mengenai peradaban asli Amerika Selatan yang kaya dan maju. Namun, seiring berjalannya waktu, El Dorado menjadi lebih dari sekadar kota fisik. Ia menjadi simbol kekayaan dan kejayaan yang tak tercapai, serta obsesi yang tak terlupakan bagi para penjelajah Eropa. Meskipun El Dorado mungkin hanyalah mitos belaka, cerita tentang kota legendaris ini terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia dan tetap menjadi bagian penting dari sejarah eksplorasi Amerika Selatan. Sekelumit kisah ini menambah pengetahuan kita bahwa dunia ini kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi, terlepas antara fakta dan mitos. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kali ini. Jika sahabat mempunyai opini tentang sejarah, tradisi, dan misteri peradaban lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.